Teman, kembali bersama dengan saya channel Bang Mor 82 MSTV. Baik, kali ini saya akan menceritakan tentang sehari-hari supir angkot, yaitu tentunya nggak asing lagi kita dengar dari jurusan Simalingkar sampai Pancing, yaitu angkot 104. Baik teman-teman, saya akan menceritakan bagaimana perjalanan mereka, bagaimana untuk bersaing mereka, dan bagaimana untuk bertemu dengan teman-teman yang sangat sadis dalam perjalanan banyak saingan. Baik, kita ceritakan. Oke, ayo. Ceritakan tentang supir di saat dalam mengantri di Jalan Nilam, yaitu Perumnas Simalingkar. Biasanya kalau supir-supir itu ya teman-temannya, mereka berjajar dulu untuk menunggu jarak yang terlebih dahulu yang mendapatkan sewa, antara 2 orang 3 orang dia dahulu berangkat, karena supir 104 ini sangat tentram dalam untuk antrian. Nah, berikut cerita mereka yang untuk mengantri. Begini ceritanya. Ayo, siapa duluan? Saya ada 1 orang. Sewamu lebih dari satu orang. Nah, jadi mereka berkata, di mana aku tunggu kau, Pal? Yang dimaksud live atau bro atau chase. Ya udah, kamu dulu teman berangkat, atur jarak ya dari depannya. Ya, kamu juga atur juga jarak aku dari belakang. Tapi ingat, kamu jangan menggedek. Nah, kata menggedek teman-teman, ini bahasa supir, yang dimana yang dimaksud gedek adalah untuk berlambat angkotnya supaya dia bisa mendapatkan sewa lebih dari ya dia mau. Nah, kata gedek ini mungkin tentu adalah sudah memahami ya. Untuk teman-teman yang belum memahami bagaimana supir dalam perjalanannya. Nah, ketika dalam perjalanan ini nih berlewatan, wah, sewanya lumayan banyak nih, aku ketinggalan. Dari mana sewanya kok bisa banyak segitu? Ya bisa, aku bisa juga. Ketika dia lihat, ketawa dia. Kalau lagi nggak ada sewanya, satu tangan dia bos, satu tangan. Tapi ketika dia banyak sewanya, ketawa dia. Mana sewamu ya? Nah, itu kalau supir. Bagaimana yang lainnya? Tapi teman-teman, jangan salah paham kalau supir nih kadang ramah, kadang tidak acuh. Kalau Anda untuk menyarankan atau bagaimana sebelum COVID-19 terjadi, supir sangatlah mencukupi ekonomi. Nah, dari itu teman-teman, supir yang sudah sampai, biasanya Anda yang pernah nunggu di persimpangan Gatusproto, yaitu jalan yang sebelum Menplas. Nah, sebelum Menplas kan mau menuju ke Aksara itu kan banyak itu mobil angkot 104 yang lagi ngantri sama 103 itu, ada yang depan, ada belakang, ada maju depan. Nah, itu teman-teman, Anda bersabar karena mereka untuk mencari setoran, sebab setoran mereka kadang mencukupi, kadang tidak. Sebab mereka mengejar setoran itu ada khusus untuk minyak, ada khusus untuk kantongnya, ada khusus untuk setoran ke tokennya. Nah, bahkan di saat dia mendapatkan sewa mencukupi antara 5 dan 6, bahkan sampai penuh sekalian dari belakang sampai depan, ada 2 sampai 3 di depan, termasuk supir 3. Nah,
Itulah keseharian supir-supir. Nah, ketika dia sudah penuh antara 78 atau 75 atau kadang 87 atau 86 tempat duduknya ya, 86. Itu lebih udah padat sekali teman-teman ya. Nah, ternyata supir-supir 104 lebih ramah teman-teman. Bagaimana kalau Anda melihat seperti saya supirnya yang biasanya mangkal-mangkal di sekitaran Pancing, yaitu di sebelum COVID-19 ya, masa-masa mahasiswa masih masuk, yaitu di antara gerbang 1 dan gerbang 4, yaitu di ujung sebelum jembatan. Termasuk yang sangat lama kami mengantri yaitu di Universitas UINSU, yaitu Universitas itu namanya UINSU, Universitas Islam Sumatera Utara, ya kan ya. Jadi ketika ngetem Anda bersabar sampai penuh, kadang ngatrek mundur. Nah, kadang saya juga pernah mengalami manggil sewa, ayo bulan, aksara, mari, ayo yang langsung. Itu teman-teman yang lain, termasuk saya sih nggak terlalu sering untuk bawa sewa dari mahasiswa ke Parangbulan. Cuman ketika saya super serap, bukan super satunya ya teman-teman ya, saya super serap ya, maklumlah sehari-hari supir angkot untuk mencari sampingan saja bagi saya. Kalau yang lain-lainnya super satunya, yaitu mereka ya stok mereka lah, itu bagian ekonomi mereka ya seperti itu, mungkin berbeda dengan saya ya, teman-teman. Nah, bagaimana selanjutnya di waktu pangkalan setelah istirahat? Ada supir raun atau supir gantinya? Mungkin teman-teman penasaran ya kan? Oke, nah berikut. Ketika supir diganti, supir satunya turun dan mengganti supir lain untuk mencari sewa. Nah, tahukah Anda sebab mereka berhenti? Mereka minum dulu teman-teman. Nah, supaya mereka tidak kehausan, istirahat, mengisi energinya, supaya mereka dapat beraktivitas kembali. Nah, di waktu mereka di tempat warung minum, termasuk warung kopi yang sehari-hari kita biasa sebutnya ya teman-teman ya. Ini banyak nih ketemu nih teman-temannya, ada berapa orang. Wah, hari ini saya dikejar-kejar. Nah, itu supir. Siapa ngejar-kejar kau? Ku tengok supirnya. Ketawa dia. Tengok pantat angkotnya udah naik depannya. Ku kejar depannya, lari dia. Bagaimana itu teman-teman? Supir berkata, gitu kau yang gedek kau ya. Nah, kata-kata ini sering disebutkan oleh para supir, gedek. Nah, banyak sih mamunya kok gedek aku ya. Kurang ajar kau. Nah, setelah itu dia duduk. Berhasil kau Cis. Nah, itu kata-kata yang selalu sering di tempat nongkrongan pangkalan 104, terutama di Pancing, terutama di Semalingkar, itu Jalan Nilam kalau di Semalingkar. Nah, di saat dia berkata kamu berhasil, apanya berhasil? Mereka sambil hitung duit, itu receh-recehnya 2.000-an ya, ada 5.000-an. Paling besar itu paling besar dominan ya, ada tukaran 20.000 lah. Kalau 50 itu uang kantong itu supaya ada tracknya, cek-ceknya. Apanya berhasil? Inilah nih ya, 2.000 nya semua, 2.000. Itulah para supir di saat dia nongkrong di warung minum. Nah, mereka bercerita berapa dapat satu trip. Nah, satu trip itu ya teman-temannya untuk para supir atau supir satu, supir serap atau supir yang cadangan lah namanya itu satu hari dari Semalingkar sampai ke Pancing, dari Semalingkar Parangbulan, Paju, Simpang Pos ya, Memplas, atau dari sampailah ke Aksara ke Pancing. Nah, itu dapat setoran antara paling minimnya 50.000 teman-teman, 50.000. Bayangkan 40.000 minyak, 10.000 untuk minum. Nah, minum aja 25.000. Nah, sisa 5.000 itu masih satu trip, satu putaran ya teman-temannya, satu putaran. Maksud saya tadi cerita tadi satu plat
yang dapat 50.000 teman-teman ya. Oke, kalau satu trip itu ya paling dia berhasil 120 atau 170, dia udah lumayan lah ya. 170 180 dapat lah itu kalau satu trip, bahkan 150 kalau satu trip ya, tergantung sewa yang dia dapat teman-teman ya. Beginilah sih cerita supir angkot 104. Nah, bagaimana kalau setelah terjadi COVID-19 di Sumut ini? Nah, para supir mengeluh, bahkan sampai didatangin mahasiswa, bagaimana perekonomian supir-supir angkot di saat mengalami pandemi ini sangat turun drastis teman-teman. Bahkan sewa atau penumpang yang dapat paling banyak itu 5 dan 4 orang. Nah, saat saya tanya, untuk satu harian saja tidak dapat untuk dikantongin, uang rokok aja belum cukup, belum makan siang. Mungkin saya dengar teman-teman ya, saya tanya supir yang lain atau teman saya juga, bagaimana hasil selama pandemi ini, dapat sewa enggak? Gak ada, paling habis ke minyak semua uangnya. Sewa pun bagaimana lah, masih tidak masuk. Nah, dalam pemerintah semua diliburkan, sekolah semua dimasukkan. Inilah teman-teman, mohon untuk lebih semangatnya lagi, yaitu para mahasiswa atau para sewa umum atau penumpang yang lainnya. Nah, jangan segan-segan. Supir 104 sangat ramah, sangat akrab kalau diajak, apalagi kalau borongan. Mereka lucu, mereka juga kompak, apalagi diajak berteman. Tapi jangan berteman dekat, berteman biasa aja, sekitar situ sudah. Banyak orang Batak, banyak orang Karo, banyak juga orang Jawa, berbeda-beda, tapi hatinya baik kok ya. Kalau saya mungkin jarang Anda lihat kalau sebagai supir 104, jarang, tidak selalu sering. Jadi bagaimanapun juga supir angkot 104 adalah orang baik-baik. Oke, sampai di sini untuk ceritanya. Ya, mohon untuk dukungannya channel ini supaya berkembang dengan pencet subscribe dan like serta share teman-teman, supaya saya bercerita lebih enaknya lagi. Salam persatuan. Once again.